Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Saat ini kita berada pada minggu permuliaan Yesus Kristus. Kemuliaan yang diterima melalui kenaikannya ke surga menggantikan segala penderitaannya menjadi mahkota kemuliaan. Biarlah melalui ibadah ini kita sebagai pengikut Kristus dapat mengarahkan hati dan pikiran pada semua hal yang positif di tengah perjalanan hidup kita bersama keluarga. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Jemaat, mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur hari ini kami dapat bersekutu kembali dan merasakan bahwa Yesus Kristus yang mulia yang duduk di sisi kanan-Mu juga hadir di sini dalam hidup kami melalui Roh-Nya. Kami bersyukur karena pimpinan Roh-Nya kami dapat melalui hari-hari sulit dalam hidup ini. Kiranya melalui pujian, doa, dan firman-Mu hari ini, kami dapat memberikan dampak yang baik bagi sesama kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mohon demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Segera lihat
Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, lengkapilah kami dengan hikmat, akal budi, dan pengertian yang daripada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, lalu kami diberikan keberanian untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ada seorang murid yang datang kepada gurunya menceritakan tentang gangguan fisik yang mengganggu tubuhnya. Beberapa waktu ini dia sangat mudah terserang depresi yang berkepanjangan. Siang dan malam dia tidak dapat tenang pikirannya. Lalu kepada sang guru dia berkata, "Dokter menyarankan supaya saya berobat guna menyembuhkan depresi saya." Lalu sang guru bertanya, "Mengapa kamu tidak melakukan saran dokter?" Si murid kembali berkata, "Karena efek samping dari pengobatan ini akan merusak organ hati saya dan akibatnya bisa memperpendek hidup saya." Lalu kata sang guru lagi, "Apakah kamu lebih suka mempunyai organ hati yang sehat tetapi selalu tidak tenang, atau rasa bahagia walaupun sebentar? 1 tahun hidup lebih berharga daripada 20 tahun tidur." Dan sang guru menambahkan lagi, "Hidup itu ibarat dongeng. Yang penting bukan panjangnya, tetapi indahnya." Nah, ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berharga bukan tentang seberapa panjang usia perjalanannya, tetapi tentang kesempatan manusia mengalami pencerahan diri.
Pencerahan adalah keadaan sadar manusia secara batin bahwa manusia dengan segala kesadaran penuh, bukan disuruh apalagi dipaksa, dia memilih jalan yang baginya membawa kebaikan, menenangkan, membawa kebahagiaan dan rasa damai. Rasul Paulus meyakinkan diri dan jemaat bahwa jalan salib, jalan mengikut Kristus adalah jalan yang mencerahkan. Mengapa? Karena hati dan pikiran sudah menyalipkan keinginan-keinginan atau hawa nafsu yang membuat kehidupan kita terasa sulit dan berat. Jalan salib adalah salah satu jalan pilihan. Bahkan kalau kita perhatikan, ibu bapak, saudara-saudara, penulis kitab Wahyu menyatakan bahwa Allah melawan kejahatan manusia. Allah menghajar dan menegur manusia. Tetapi Allah mengasihi manusia supaya manusia itu bertobat dan kembali kepada ketetapan Allah. Dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Benar Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada lagi pilihan jalan lain. Setidaknya itu yang Paulus alami dan rasakan. Hidup di jalan sendiri. Paulus yang dulunya adalah seorang yang beringas. Masa lalu Paulus itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, serta arogan dan merasa dirinya yang paling benar. Sampailah dia berjumpa dengan Kristus yang menaklukkan pikiran dan kesombongan Paulus. Lalu Roh Kudus mengarahkan Paulus pada jalan pencerahan, yaitu jalan salib. Paulus pun sadar jalan salib tidak menghilangkan pergumulan dan penderitaan manusia. Jalan salib tetap penuh dengan kerikil, bebatuan yang membuat langkah kaki manusia terganggu. Jalan salib juga kadang penuh lumpur yang pekat sehingga langkah kaki manusia terasa berat untuk berjalan. Tetapi jalan salib juga melewati tanah gembur sehingga langkah kaki terasa ringan tanpa halangan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut Paulus, persoalannya bukan pada jalan salib yang kita jalani, tetapi pada batin dan pikiran kita. Pencerahan diri adalah berarti pencerahan pikiran, pencerahan batin yang digambarkan Paulus kepada jemaat di Filipi sebagai cara berpikir yang benar, yang mulia, berpikir yang adil, yang suci, yang manis, yang indah, yang sedap didengar. Seperti dalam ayat 8 tadi. Nah, itulah indahnya perjalanan hidup. Nasihat yang disampaikan Rasul Paulus dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi mau mengingatkan jemaat bahwa yang namanya deraan fisik atau psikis itu biasa dialami Paulus. Sampai dia menuliskan suratnya dari balik penjara. Paulus mau ingatkan kepada jemaat, jalan salib itu bukan tentang lama atau tidaknya menjadi seorang pengikut Kristus, lama atau tidaknya melayani Kristus, tetapi tentang hidup yang damai, hidup yang penuh kebaikan, hidup yang mengerjakan kehendak Allah,
Hidup yang tidak hanya diisi dengan sungut-sungut dan keluhan, hidup yang terus mau mengampuni dan memberkati orang lain. Hidup yang menyenangkan karena selalu melakukan kebaikan, hidup hanya berpikir tentang hal-hal yang positif. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di malam hari ini atas firman Tuhan ini. Yang pertama, kita tidak pernah tahu berapa lama waktu kita untuk hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Kesempatannya sekarang ini, waktunya sekarang ini. Menetapkan hati dan pikiran, memilih jalan salib sebagai jalan keselamatan dan pemulihan. Sebab sampai kapan lagi kita merasa menjadi orang yang paling benar, paling baik, paling tahu? Mau sampai kapan kita merawat karakter atau sifat-sifat yang tidak baik? Yesus Kristus, Dia telah menaklukkan pikiran dan kesombongan manusia. Dan Dia mengarahkan kita pada jalan pencerahan itu, yaitu jalan salib. Kita telah memilih jalan salib dan mengalami pencerahan batin melaluinya. Supaya ketika kita berpikir, ketika kita berkata, ketika kita berbuat, bukan lagi menurut kebenaran dan kemauan kita, tetapi menurut kehendak dan kebenaran Allah. Yang kedua, beriman kepada Kristus berarti hidup di dalam dan seperti Kristus. Itulah pencerahan diri sejati. Mulailah dengan mengubah pikiran-pikiran yang buruk, negative thinking kalau kata orang sekarang. Mulailah dengan memikirkan segala yang baik tentang orang lain. Atau tentang pergumulan yang sedang dihadapi, kita lihat itu dari sisi yang positif. Mengubah pikiran yang terasa membebani dengan pikiran yang positif. Karena kita sendirilah yang seringkali membuat pergumulan itu menjadi berat dengan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif, penuh kecurigaan, kebencian. Karena orang lain melemahkan keadaan kita, ubah itu menjadi hati yang sedang mengalami pencerahan melalui pergumulan-pergumulan tersebut. Jelas sekali pesan dari firman Tuhan ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan terlelap dan terbawa dengan pikiran-pikiran yang negatif, amarah, dan keinginan-keinginan dunia. Pasang telinga, lalu dengar. Yesus mengetuk pintu hati kita, mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan iman kita, membawa kita pada pencerahan diri, sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh ketakutan, oleh kebenaran diri, oleh kecemasan, dan segala hal yang menurut kita paling baik dan benar. Dan yang ketiga, sebagai keluarga dan jemaat, mari kita satukan hati, mari bersama-sama hidup saling memperhatikan, saling menopang, saling melengkapi, saling merangkul, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan jemaat, juga bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan diri kita atau anggota keluarga kita atau sesama dalam persekutuan jemaat, bahkan orang-orang di sekitar kita berjalan sendiri-sendiri dengan kebenaran masing-masing. Biarlah kita semua sebagai satu tubuh Kristus berada di jalan salib Kristus. Pikirkanlah, perkatakanlah, dan bertindaklah tentang segala yang baik, segala yang indah, dan segala yang mendatangkan sukacita serta kebenaran bagi orang lain, supaya kita semua selalu dan tetap berjalan di jalan salib bersama Kristus.
jalan yang mencerahkan akal budi, jalan yang mencerahkan hati dan masa depan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kita bersatu di dalam doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih ya Kristus, Engkau mencerahkan akal budi, hati dan kehidupan kami. Sekalipun kami masih harus bergumul dengan banyak hal, Tuhan melawat kami pada malam hari ini dengan firman-Mu, dengan sabda-Mu yang memberi kekuatan, yang memberi pencerahan, agar hati dan pikiran kami selalu memikirkan, memperkatakan, dan melakukan segala yang baik, yang benar, yang indah, yang berguna bagi sesama. Tolong kami supaya kami tetap setia berada di jalan salib, jalan yang kami pilih untuk kami tempuh bersama dengan Kristus. Berat, banyak penderitaan, banyak pergumulan, tetapi di sana juga kami mengalami pencerahan hidup. Belajar menaklukkan keinginan dan ego kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Kristus. Malam hari ini kami angkat syukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, untuk semua berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah dalam keluarga kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kesabaran yang Tuhan boleh anugerahkan, sehingga kami boleh tetap kuat menjalani hidup dengan tantangan-tantangan yang ada sampai hari ini. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan tetap menuntun dan memberkati persekutuan jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, gereja-Mu GPIB dan secara khusus persekutuan jemaat Cinere. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, para diaken, penatua, para pendeta, bersama dengan unit-unit misioner dan persekutuan jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai para orang tua lanjut usia, diberkati, dipelihara, dilindungi Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan kami di tengah-tengah jemaat Cinere, panitia pembangunan gedung gereja, bersama-sama dengan majelis jemaat dan PHMJ, biarlah dalam karya kerja dan juga kerinduan hati kami dengan jemaat, kami dapat melakukan hal-hal yang baik, mengupayakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, terutama ketika kami mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembangunan gedung gereja. Persiapkan hati dan pikiran kami semua. Ikat kami dalam kasih-Mu, supaya dengan kesatuan hati di tengah-tengah jemaat ini, pembangunan fisik ini boleh berjalan dengan baik, karena kami mau melakukan pembangunan iman terlebih dahulu. Tuhan baharui, Tuhan pulihkan, Tuhan cerahkan kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau berkenan memberkati bangsa, negara, dan pemerintahan di tengah-tengah dunia ini, khususnya bangsa dan negara Indonesia, pemerintahan dan masyarakat yang ada di dalamnya.
tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Upaya-upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong. Juga kepada semua warga masyarakat dan kami sebagai warga jemaat, mampukan kami untuk hidup taat, disiplin, supaya kehadiran kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam ketaatan dan kedisiplinan kami untuk menjalankan protokol kesehatan, kami membawa kebaikan, keselamatan, bukan hanya untuk diri kami, tetapi kebaikan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk berbagai bangsa, negara, masyarakat yang saat ini sungguh menghadapi penyebaran COVID-19 dengan sangat tidak terkendali. Tuhan tolong semua upaya-upaya pemerintah, baik untuk mereka yang saat ini bekerja di rumah-rumah sakit, lembaga-lembaga kesehatan, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua sebagai orang tua, kuatkan kami sebagai ayah ibu, mampukan kami menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang boleh menyelesaikan proses pendidikan mereka dan sedang mencari sekolah yang baru. Tuhan buka jalan yang terbaik. Untuk anak-anak kami yang masih akan menghadapi berbagai ujian di sekolah mereka, Tuhan juga tolong lengkapi supaya mereka berhasil dalam pendidikannya. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita untuk mereka terus dapat menyaksikan kemurahan Tuhan bagi anak cucu yang diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang sakit, kami berdoa untuk Diaken Nyonya Delvi Huta Barat, Ibu Ansya Rumambi, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Diaken Sabam Haryanja, Ibu Barbara Thyssen, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Dece Wenas Tuaidan, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Elis Soplantila, dan Ibu Like Tuhumuri. Kasih sayang Tuhan merangkul mereka dikuatkan, dipulihkan, dan mengalami kesembuhan. Lalu Tuhan pakai mereka menjadi alat yang terus bercerita tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kami semua yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani pada siang hari ini, Tuhan berkati dan sempurnakan pelayanan kami. Diaken dan penatua yang bertugas, pianis, pemandu lagu, tim multimedia, bersama dengan Komisi Inforkom dan Komisi Teologi, pegawai kantor Majelis Jemaat. Biarlah persembahan dan pelayanan kami saat ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan istirahat kami di malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Inilah doa kami. Semuanya kami bawa dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari mengungkapkan syukur dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Dengarlah pesan Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa berbalasan. Di hadapan takhta anugerah-Mu Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ini sebagai ungkapan keyakinan tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang saatnya Tuhan mengutus kita untuk kembali dalam hidup karya kerja dan semua tugas yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Pikirkanlah, perkatakanlah, dan lakukanlah segala yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi diri dan orang lain. Oh
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus akan memelihara kehidupanmu, karya kerja dan pelayananmu, keluarga dan rumah tanggamu, mulai dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.